Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan teori kognitif. Teori ini berbeda dengan teori behavioristik. Teori ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang dari hasilnya. Teori ini belajarnya melibatkan hubungan antara individu. Belajar tidak sekedar melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif ini juga menekankan bahwa bagian suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu aspek internal, bahwa belajar merupakan pengolahan informasi, emosi, aspek-aspek kejiwaan, proses berpikir yang kompleks. Prinsip umum teori ini ialah lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasil. Ya, mungkin teori ini yang penting belajar dulu, mengenai hasil kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan diselingi usaha dan doa, insya Allah kita akan berhasil. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. Jadi jangan kebanyakan alfa agar kegiatan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Materi pembelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Beberapa pandangan tentang teori kognitif menurut para ahli. Menurut Piaget merupakan salah satu tokoh yang saya sebutkan di video sebelumnya. Ini pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget, perkembangan proses yang didasarkan atas mekanisme yang didasarkan biologis. Perkembangan sistem saraf dengan makin kompleksif susunan sel sarafnya, dan makin perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kualitatif. Dan adapun prinsip teori perkembangan Piaget, perkembangan kognitif merupakan sesuatu proses genetik, yaitu perkembangan yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Teori belajar menurut Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menegaskan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan aturan yang memahami melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Beberapa prinsip teori proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan terbaru. Dan pembelajaran ini juga melibatkan dengan stimulus dan respon. Termasuk stimulus di sini dimaksud adalah masukan, dan respon adalah tanggapan dari kita. Tingkah laku belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat tingkah laku yang nampak. Belajar merupakan sesuatu proses internal. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir. Perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Teori menurut para ahli,
teori belajar menurut Ausubel. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dapat dihubungkan dengan pengetahuan. Struktur kognitif. Proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimiliki seorang pembelajar. Itu menurut teori tokoh Ausubel. Siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif. Konsep advanced organizer. Keterlibatan siswa secara aktif amat diperhatikan. Jadi di sini menurut teori kognitif ini siswa harus berperan cukup aktif dalam mengembangkan teori kognitif ini menurut Ausubel. Ya, terima kasih, video ini saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.